Nah, ada 8 jenis zakat mal. Yang pertama emas, yang kedua perak, yang ketiga peternakan, yang keempat barang tambang, yang kelima pertanian, yang keenam perkebunan, lalu yang ketujuh rikaz, yaitu barang temuan, lalu yang kedelapan barang perdagangan. Nah, ini yang kemudian diadopsi sebagai zakat profesi ya. Sebagian ulama mengkiaskan zakat profesi dengan zakat perdagangan. Sebagian ulama mengkiaskan zakat profesi dengan zakat emas ya. Lalu yang ketiga, sebagian ulama mengkiaskan zakat profesi dengan zakat pertanian. Nah, 8 jenis harta tadi itu lisama niyati asnafin, ditujukan untuk 8 golongan minan nasi, dari manusia. Yang pertama yaitu fakir, yang kedua yaitu miskin. Ada amil, panitia yang ditunjuk, disumpah oleh negara untuk mencatat kemudian mendistribusikan zakat. Lalu kemudian mu'alaf, yang dia baru masuk Islam, yang dia baru belajar Islam. Lalu kemudian budak yang dia ingin memerdekakan dirinya. Lalu kemudian ghorim, orang yang punya utang, yang mana hutangnya untuk di jalan Allah, karena ada kemaslahatan dalam agama Islam. Nah, terus kemudian fisabilillah. Fisabilillah ini maknanya bisa secara khusus, atau yang kedua maknanya secara umum. Kembali masuk pada bab selanjutnya, babuz zakati, yaitu bab yang menerangkan tentang zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Babuz zakati, adapun bab yang menerangkan tentang zakat. Hiya, adapun dia, yang dimaksud zakat, lugatan dalam bahasa itu at-tathiru, artinya adalah membersihkan, wan nama'u, dan juga berkembang. Jadi zakat itu secara bahasa punya 2 arti. Yang pertama yaitu membersihkan, yang kedua yaitu berkembang. Makanya orang yang mengeluarkan zakat secara zohir dibersihkan, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Kalau zakat fitrah berarti yang dibersihkan adalah badannya, jasmaninya. Sedangkan kalau zakat mal yang dibersihkan adalah harta yang dimiliki dia. Dan juga secara bahasa zakat itu berarti berkembang. Nah, makanya nggak ada ceritanya orang miskin gara-gara mengeluarkan zakat. Justru dengan dia mengeluarkan zakat, maka hartanya akan bertambah. Secara khusus yaitu di dunia dengan adanya keberkahan dari Allah, sedangkan secara luas yaitu ketika di akhirat ditambahkan lagi atau dikembangkan lagi pahala yang diberikan kepadanya. Wasyar'an, dan adapun secara syariat, zakat secara syariat itu ismun adalah penamaan,
5 untuk suatu perkara yukhraju yang dikeluarkan an malin dari harta au badanin atau dari badan alal wajhi atas ketentuan al ati yang akan datang. Yang dimaksud dengan zakat secara syariat yaitu penamaan untuk suatu perkara yang dikeluarkan, baik itu dari sisi harta. Kalau dari sisi harta berarti namanya zakat mal, atau dari sisi badan yang disebut dengan zakat fitrah, yang mana nanti ketentuannya akan kita bahas satu persatu yang akan datang. Wa furidot, dan adapun difardukannya zakatul mali, zakat mal, mulai diwajibkannya zakat mal itu fisanati pada tahun asaniyati yang kedua minal hijroti dari hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da shadaqatil fitri, setelah shadaqah fitri atau setelah zakat fitrah. Ya, shadaqatul fitri itu maksudnya adalah zakat fitrah, walaupun bahasanya shadaqah. Ya. Jadi untuk zakat yang lebih dahulu disyariatkan, yang lebih dahulu diwajibkan kepada umat Islam, yaitu zakat fitrah. Baru kemudian pada tahun kedua Hijriyah, setelah Nabi hijrah ke Madinah, 2 tahun beliau di sana bersama sahabat Muhajirin, bergabung dengan sahabat Ansor, barulah kemudian diwajibkan zakat harta atau zakat mal. Sekali lagi, secara pensyariatan yang lebih dahulu diwajibkan adalah zakat fitrah. Wa wujibat, dan diwajibkan menunaikan zakat fi samaniyati asnafin pada 8 jenis atau 8 macam minal mali dari harta. Ada 8 jenis harta atau 8 macam harta yang wajib dizakati. Kalau ini dari sisi zakat mal, yakni an-naqdaini, yaitu 2 logam mulia, maksudnya emas dan perak. Wal an'ami, lalu kemudian hewan ternak atau peternakan. Wal kuti, lalu yang itu makanan pokok. Wat tamri, dan buah kurma. Wal inabi, dan juga buah anggur. Kalau kita runtut, nanti di sini kita bahas satu persatu ya. Yang 8 tadi, yang pertama emas, yang kedua perak, yang ketiga peternakan. Nanti yang dibahas ada onta, sapi, kambing. Ya, peternakan lain tidak. Ya, misalnya kayak ayam, bebek, dia tidak termasuk zakat mal dari sisi peternakan, tapi nanti dia masuk dari sisi perdagangan. Ya. Terus kemudian yang keempat barang tambang, batu bara misalnya gitu ya, minyak bumi dan sebagainya. Lalu kemudian yang kelima pertanian. Ya, pertanian dalam hal ini kalau kita yang di Indonesia sawah, padi, kalau di Arab gandum. Lalu kemudian yang keenam yaitu perkebunan. Perkebunan ini tadi mencakup korma ataupun anggur. Ya, adapun perkebunan yang lain ulama berselisih pendapat apakah masuk pada zakat perkebunan atau zakat perdagangan. Lalu yang ketujuh nanti kita bahas juga rikaz, yaitu barang temuan. Jadi andai kata ada orang nemu barang, barangnya berharga, nah maka dikeluarkan juga zakat malnya. Lalu yang kedelapan barang perdagangan. Nah ini yang kemudian diadopsi sebagai zakat profesi ya. Nanti insya Allah kita bahas juga secara detailnya. Nah ada 8 jenis zakat mal, ya zakat harta yang tadi saya sebutkan. Nah selain dari 8 jenis harta tadi, maka tidak dikategorikan
zakat mal, walaupun mungkin nanti masuk kepada bagian zakat lainnya ya, seperti tadi saya sampaikan, misalnya ada zakat profesi. Sebagian ulama mengkiaskan zakat profesi dengan zakat perdagangan, sebagian ulama mengkiaskan zakat profesi dengan zakat emas ya. Lalu yang ketiga, sebagian ulama mengkiaskan zakat profesi dengan zakat pertanian. Makanya di sini nanti terjadi perbedaan pendapat, sebab di zaman Nabi itu nggak ada zakat profesi, jadi nggak ada karyawan ibarat bahasa kita ya. Nah kalau sekarang sudah banyak karyawan, sudah banyak pekerja kantor dan sebagainya. Nah 8 jenis harta tadi itu lisama niyati asnafin, ditujukan untuk 8 asnaf, 8 golongan minan nasi dari manusia ya. Nanti insya Allah dibahas di antara 8 golongan tadi. Yang pertama yaitu fakir, yang kedua yaitu miskin. Fakir sama miskin beda ya Bapak Ibu. Kalau fakir dia hanya bisa memenuhi kecukupan hidupnya sekira-kiranya 25%. Nah itu namanya fakir. Sedangkan miskin itu dia hanya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sekira-kiranya yaitu 50% atau separuh. Walaupun kalau secara bahasa Indonesia fakir sama miskin digabung ya, fakir miskin digabung, tapi kalau dalam bahasa fikih fakir sama miskin beda. Fakir itu dia punya penghasilan tapi hanya mencukupi 25% dari kebutuhan hidupnya. Gampangnya, satu keluarga ada 4 orang, bapak, ibu, anak 2. Katakan paling gampang-gampangnya 10.000 satu orang buat makan. Nah berarti dalam satu hari keluarga yang terdiri dari 4 orang ini butuh 40.000. Nah sementara penghasilan si bapak kepala keluarga cuma 10.000. Nah maka orang yang seperti ini dikategorikan fakir. Ya, tentunya di sini kebutuhan dalam artian kebutuhan makan, bukan kebutuhan semua mual. Kalau kebutuhan semua mual ya kita miskin semua, ya fakir semua. Ya bayarannya banyak, bayar listrik, bayar air gitu kan, bayar cicilan mobil, cicilan rumah. Bukan itu. Yang dimaksud di sini adalah kebutuhan makannya. Ya, karena yang penting dalam hidup manusia itu makan. Nah yang kedua yaitu orang yang dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya hanya separuh. Gampangnya tadi satu keluarga ada 4 orang gitu ya, butuh 40.000 untuk satu hari makan. Lah kok kepala keluarga di sini bapaknya atau ibunya yang bekerja cuman bisa memenuhi 20.000 doang. Maka keluarga ini masuk kategori miskin. Nah ini yang salah satu mustahik zakat. Ada fakir, ada miskin, ada amil, panitia yang ditunjuk oleh negara, disumpah oleh negara untuk mencatat kemudian mendistribusikan zakat. Lalu kemudian yaitu mu'alaf yang dia baru masuk Islam, yang dia baru belajar Islam. Nah dulu pernah saya sampaikan juga, seorang yang baru masuk Islam dia masih menyandang gelar mu'alaf. Satu, kalau dia belum bisa sholat. Ketika dia sudah bisa sholat, maka dia tidak lagi disebut mu'alaf. Maksimal yaitu selama 3 tahun. Kalau 3 tahun dia belum bisa sholat juga, maka gelar mu'alafnya sudah diangkat, tidak lagi disebut mu'alaf. Ya, maaf, kadang-kadang orang udah masuk Islam 10 tahun, tapi masih disebut mu'alaf. Kadang udah 20 tahun masih disebut mu'alaf. Padahal kalau secara fikih yang dimaksud mu'alaf itu yang dia memang belum bisa melaksanakan agama Islam, khususnya sholat. Dan maksimal lamanya dia belajar itu yaitu sampai 3 tahun. 3 tahun bisa sholat, nggak bisa sholat, maka sudah tidak lagi disebut mu'alaf ya. Nah jadi mu'alaf kalau dia belum nyampe 3 tahun, dia dimasukkan dalam kategori mustahik zakat. Lalu kemudian budak yang dia ingin memerdekakan dirinya, disebutnya budak mukatab. Dia mengadakan perjanjian dengan tuannya supaya merdeka. Misal tuannya ngomong, kamu bisa merdeka kalau bayar saya 1.000 dinar.
Nah dicicil tuh masih budak, setiap hari 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar gitu ya. Nah nanti sampai 1000 dinar dia bebas. Nah itu namanya budak mukatab. Nah budak yang seperti ini bisa juga mendapatkan zakat. Lalu kemudian yaitu gorim, orang yang punya utang fisabilillah. Jadi bukan orang yang sembarangan punya utang. Wah dia punya utang, bayarin zakat. Lah kalau utangnya karena bon ayam, nggak perlu dikasih zakat. Lah kalau utangnya karena pinjol, nggak perlu dikasih zakat. Jadi yang diberikan di sini yaitu orang yang dia berutang, yang mana hutangnya untuk di jalan Allah. Misal ada orang dia bukan ustadz nih, tapi dia pengen bangun masjid, gampangnya gitu. Di total biayanya, anggarannya kurang lebih misalnya 500 juta. Ketika sudah dibangun dan selesai ternyata bengkak, ya, dana yang keluar pas totalan sama material 550 juta misalnya gitu. Berarti si orang ini punya utang 50 juta sama material. Nah orang yang seperti inilah yang disebut dengan gorim, orang yang dia berhutang karena ada kemaslahatan dalam agama Islam. Jadi bukan utang semata-mata punya utang duniawi, ya, bukan utang bon ayam, utang pinjol, utang kredit, utang rentenir, utang bank plecit, bukan, ya. Nah terus kemudian fisabilillah. Fisabilillah ini maknanya bisa secara khusus, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, dia megang senjata li'ila'i kalimatillah, ya, untuk meninggikan agama Islam. Atau yang kedua maknanya secara umum, yaitu siapa saja orang yang dia punya kontribusi kuat dan punya pengaruh kuat dalam dakwah agama Islam di suatu tempat. Nah kalau merujuk pada pendapat ulama-ulama tempo dulu, ulama-ulama salaf, yang dimaksud fisabilillah adalah mereka-mereka yang berperang gitu. Tapi kalau kita merujuk pada pendapat ulama kontemporer, ulama-ulama modern, berhubung saat ini sudah nggak ada lagi perang-perangan seperti zaman Nabi, ya, kecuali di Palestina sana. Nah maka dipindahkanlah makna asli, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berjihad, dia pegang senjata untuk menegakkan kalimatullah, menegakkan agama Islam, diubah maknanya menjadi siapa saja yang berperan untuk dakwah atau berkontribusi dalam agama Islam. Dalam hal ini banyak ya ditafsirkan oleh ulama, misalnya pengurus musola, pengurus masjid, tentunya pengurus inti, ya, marbot lah gampangnya gitu, guru ngaji misalnya, ustadz dan sebagainya, yang memang dia tidak berkecukupan dalam dakwahnya gitu ya. Nah terus kemudian Ibnu Sabil, yaitu orang yang dia dalam perjalanan bukan untuk maksiat, dia dalam keadaan musafir, pengen pulang atau pengen melanjutkan perjalanan, lalu dia kehabisan bekal. Jadi Ibnu Sabil itu jangan diartiin satu persatu. Ibnu artinya anak, Sabil jalanan, berarti anak jalanan. Ini saya pernah dengar di satu tempat, soalnya saya sebutin, orang lagi ngebahas zakat, kebetulan saya ikut di situ, ya saya kagak mau komentar, orang saya bukan gurunya kan, ngomong Ibnu Sabil itu anak jalanan, Ibnu itu anak, Sabil jalanan. Yang ngomong orang tua, nggak ada yang berani bantah. Ya susah kalau kagak ngaji soalnya. Jadi diartiin satu-satu, Ibnu anak, Sabil jalanan, berarti anak jalanan. Oh, jadi yang dikasih itu yang suka nongkrong-nongkrong gitu ya, yang anak pang gitu dikasih gitu. Bukan begitu. Ibnu Sabil itu orang yang berada di dalam perjalanan, bukan anak jalanan, ya. Itu termasuk orang yang mendapatkan zakat. Jarang lah kalau sekarang ya. Mungkin kalau saudara-saudara kita kayak jamaah tabligh, nah itu bisa tuh, karena dia dakwah kemana-mana. Ya kalau pas lagi ada zakat bisa dikasih, karena dia termasuk Ibnu Sabil, gitu ya. Nah kalau bukan bagian daripada itu, maka orang tersebut haram untuk menerima zakat. Kadang-kadang banyak orang yang salah kaprah, ya. Misalnya antara sedekah, infak sama zakat itu beda, ya. Kalau infak, bapak ibu bisa kasih ke siapa saja. Begitu pula dengan sodako, bapak ibu bisa kasih kepada siapa saja, mau teman, saudara, bahkan orang kaya sekalipun. Yang paling utama adalah kerabat terdekat, famili terdekat. Kita punya adik miskin, itu yang paling utama. Kita punya kakak miskin, itu yang paling utama kalau dari sisi infak dan sodako. Adapun untuk zakat,
Nah, maka keluarga atau kerabat terdekat itu nggak boleh dizakatin. Ya, beda nih kasusnya ya. Dan yang tadi saya sampaikan juga, mustahiknya tertentu. Bukan sembarangan orang kita kasih, tapi ada kriterianya. Tadi itu, kalau nggak fakir ya miskin. Mungkin kalau fakir mah di kampung masih ada. Kalau di Jakarta kayaknya fakir itu enggak lah, miskin lah paling ya. Miskin, diambil ya panitia, borim, terus kemudian mu'alaf ya, terus kemudian rikop atau budak yang DP merdekakan diri, terus kemudian fisabilillah, ibnu sabil. Nah, yang kayak begitu baru mendapatkan hak menjadi mustahik zakat. Tapi kalau orang yang di luar 8 golongan tadi, ya dia nggak mendapatkan zakat. Gitu. Nah, waktu itu sempat saya cerita, ada orang dia punya langganan. Nah, langganannya itu setiap Ramadan dikasih hadiah, diniatinya zakat. Nah, itu kayak itu nggak boleh, karena itu kan bukan orang miskin, bukan orang fakir. Ya, Lebaran kan bapak-bapak ibu juga suka dapat hadiah gitu ya. Nah, dia niatinnya itu sebagai zakat mal dia, ya nggak boleh. Berarti zakatnya pakai duit. Dan yang dituju itu adalah orang yang fakir, miskin dan seterusnya. Bukan langganan. Langganan mah bukan termasuk 8 golongan tadi. Ya, langganan kita tidak termasuk mustahik zakat. Kalau seandainya kita melakukan seperti itu, kemudian kita nganggapnya zakat, ya, walaupun kita niat, nawaitu an ukhrija zakatal mali, saya niat mengeluarkan zakat mal, ya berarti zakatnya nggak sah. Orang yang dituju bukan mustahik zakat. Beda lagi kalau bapak ibu lewat perwakilan. Nah, ternyata perwakilannya salah ngasih. Nah, itu beda lagi ya. Bapak ibu misalnya ngirim zakat ke misalnya badan lah gitu ya. Kan sekarang banyak nih. Ya termasuk musola, masjid, bapak ibu kirim tuh ke situ. Nah, ternyata salah sasaran. Ya, pengurus badan itu menganggap ini orang miskin. Anggapnya ternyata dia bukan orang miskin, salah sasaran ya. Dikasihlah orang itu. Nah, zakat kita gimana? Zakat kita tetap sah. Karena kita nggak langsung menyalurkan gitu ya. Tapi kalau kita sendiri yang langsung menyalurkan, maka kita harus pastikan yang kita berikan itu adalah di antara mustahik zakat tadi. Ya, jadi dalam hal zakat fitrah maupun zakat mal ini sama ya, baik secara ketentuannya maupun target mustahiknya sama. Target mustahik zakat fitrah sama juga target mustahik zakat mal. Gitu. Jadi jangan sampai gagal paham kemudian kita salah target, karena bahaya. Takutnya nanti di akhirat kosong zakat mal kita. Kita nganggapnya sudah ngeluarin zakat mal, ternyata kita belum ngeluarin zakat mal karena salah sasaran. Nah, kadang anak yatim juga. Ya, padahal yatim itu tidak termasuk mustahik zakat. Kan tadi gak saya sebutin ya, anak yatim. Kecuali anak yatimnya miskin. Nah, maka yang dikasih itu statusnya miskin, bukan karena anak yatim. Ya, jadi harus dipisah nih. Ya, kalau misalnya zakat, ya ada orang nih anak yatim miskin. Nah, kita ngasih dia itu bukan karena yatim, tapi karena miskin. Sebaliknya nanti kalau ada santunan anak yatim, ada anak yatim kok kaya, ya tetap kasih. Oh, dia kaya Pak Ustadz. Lah kan kita santunan anak yatim, mau miskin kayak mau kaya ya kasih. Orang temanya yaitu santunan anak yatim. Nah, kan kadang orang nggak bisa bedain tuh ya, nggak bisa misahin kayak gitu. Ya. Wayakfuru, dan terhukumi kafir, jahidu wujubiha, orang yang menentang kewajibannya zakat. Oh, orang yang menentang kewajiban zakat maka terhukumi kafir. Kalau cuman menolak doang, dia nggak sampai kafir ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.